hasil transaksinya baru disebut KRS. Dengan mata kuliah. Paham ya? Ini kalau bikin teori himpunan, mahasiswa bayar dulu, ketemu kan di sini, masing bayar, ini yang nggak bayar ini, ya. Ini mata kuliah yang nggak diambil nih. Mahasiswa bayar, ini mahasiswa yang bayar statusnya di sini nih. Misalnya ada 1.000 yang bayar 900. Berarti yang aktif 900, ini masih ada 100 ini. Jadi ini live outer join-nya ada 100, yang evo join sini ada 900. Sehingga ini di union digabung dengan ini sama dengan bunter lagi ini. Nah, ini kalau digeser sini irisannya ini mahasiswa bayar, yang bayar inilah yang bisa KRS. Jadi transaksi ketemu transaksi. Ada 10 mahasiswa yang bayar 5, berarti 5 yang hanya bisa. Ya. Karena yang diambil adalah yang irisan. Ya, yang ini yang bisa diambil ini. Untuk bisa bertransaksi dengan mata kuliah. Nah, ini berarti sudah ini dengan ini punya irisan. Nah, berarti yang ada di sini aja ini. Ya, yang ditabel di sini ini menjadi ini nih. Ini relationship. Yang di sini aja nih. Ya. Di sini yang bisa ngambil KRS. Simpulannya mahasiswa bayar dulu baru KRS. Inilah agregasi. Ini nanti ketemu biar gambarnya tidak seperti ini. Biar gambarnya coba Anda bayangkan kalau gambarnya seperti ini. Ini ada entitasnya. Ini ada entitasnya. Misalnya ini KRS ini. Kan bingung ini kamu. Ya. Ini kalau ada one to many misalnya atau many to one, ini yang mana? Ini ke sini atau ini ke sini atau ini ke sini nih. Nah, sehingga masalah. Sehingga yang ini penting. Ya. Logika proses bisnis adalah ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang nanti. Ya. Namanya sistem. Sistem itu urut-urutan proses. Masa bayar dulu, setelah bayar bisa KRS, setelah KRS bisa kuliah. Setelah kuliah dapat nilai, setelah dapat nilai dapat KHS. Jadi kan urut-urutan itu. Setelah KHS dalam 1 semester diulang lagi semester berikutnya ketemu akumulasi disebut dengan transkrip. Ya, jadi kalau itu sudah memenuhi jumlah mata kuliah, jumlah minimal nilai, maka Anda dinyatakan lulus, dapat ijazah.
Kan gitu. Ini yang saya jelaskan sekaligus menjawab urut-urutan ya. Nah, sekarang saya sudah percaya Anda sudah bisa bikin ini. Berarti Anda sudah bisa bikin ini. Walaupun saya tidak menjelaskan asalnya sistem apa. Ya, makanya yang bawah tadi saya balik. Biar Anda kalau ditanya sistem, ada proses bisnis, disuruh membuat database-nya, Anda bisa mulai dengan ERD-nya. Kalau sudah ketemu ERD-nya, Anda transformasi ketemu ini. Nah, sekarang ERD sudah model rasional. Ini berarti sudah 3 pertemuan yang saya jelaskan. Nah, sekarang di sini ya, ada aturan. Ya, ada aturan. Aturan itu saya nggak tahu masuk di forum berapa nih? Ini ya. Langkah-langkah transformasi model IR ini. Ini jadi seperti ini, mestinya sebelumnya pernah ada ERD, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa tiba-tiba bikin tabel, itu kan salah, karena tidak dikonsep. Untuk bikin tabel, Anda harus bikin ERD dulu, baru jadi tabel. Ya, jadi bikin tabel. Nah, inilah tabel ini menggambarkan definisi dari database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Nah, ini saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Saling berhubungan atau bersinergi yang diolah dengan cara-cara tertentu, atau Anda yang menyebut diolah dengan software DBMS misalnya, sehingga menghasilkan informasi menurut sistem tertentu. Nah, kalau seperti ini kan berarti, oh ini sistem penyewaan CD misalnya. Dia punya CD, ada filmnya dikelompokkan, dia punya customer, kemudian dia sewakan, kemudian karena satu customer bisa menyewa lebih dari satu film, maka harus tahu detailnya, ya, harus tahu detailnya. Sehingga kalau ada S001 ini kok lebih dari satu kali, berarti dia menyewa film, ya, lebih dari satu kali. 3 ini 3 kali, berarti dia menyewa 3. Nah, sehingga di sini bisa diambil dari menyewa. Nah, ini berarti pertanyaannya, kalau saya balik di sini, gambar di atas transformasi dan model. Pertanyaannya buatlah tentang sistem tersebut. Ini ditransformasikan menjadi ini. Nah, pertanyaannya atasnya itu seperti apa? Buatlah deskripsi tentang sistemnya. Jadi besok kalau ujian
saya deskripsi sistemnya, Anda jawabnya harus kayak gini. Ini saya balik ini. Ini hasil transformasi ini. Pertanyaannya di atasnya ini apa? Ini, nah di sini itu apa? Di atasnya ini apa? Sistemnya kayak apa? Kalau pengen tahu, pengen jelas, sekarang saya balik. Kamu harus mengerjakan. Misalnya diketahui nulisnya kok sulit. Diketahui misalnya rumah sakit melayani praktek pelayanan rawat jalan. Praktek rawat jalan merujuk pada dokter spesialis. Masing-masing dokter spesialis tadi memiliki poli pemeriksaan. Pasien setelah diperiksa diberi anamnes atau kesimpulan penyakit dan diberi resep obat. Diberi resep obat yang harus ditebus pada farmasi. Farmasi itu bagian. Total biaya adalah jasa periksa plus obat, harga maksudnya ya. Nah, ini namanya sistem. Dari rumah sakit dia membuka praktek rawat jalan. Rawat jalan di situ tidak hanya pada satu tempat, tapi beberapa tempat yang disebut poli. Masing-masing poli ada poli spesialis itu ya, ada dokter spesialisnya. Dalam satu pemeriksaan ya harus merujuk pada jadwal. Jadi misalnya poli kulit, dokter spesialis kulit A jam 10 setiap hari Senin ya. Dokter spesialis kulit si B itu setiap jam 7 malam hari Jumat dan Minggu misalnya, dan seterusnya. Artinya bahwa poli itu dokternya tidak hanya satu, rumah sakit itu polinya tidak hanya satu, banyak, setiap poli dokternya juga banyak. Untuk ketemu harus ada jadwal, sesuai dengan jadwal. Nah, coba Anda bikin database-nya. Berarti langkahnya ini tadi,
Langkahnya Anda bikin ERD. Caranya gimana? Anda analisis ini. Yang pertama tadi 1 sampai 5 tadi. Yang satu Anda ketemu entitas. Yang kelima tadi berkaitan dengan agregasi. 2 atribut